Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Wonten asalipun Bapak Paneru, Bapak Samino, Bapak Kepala Pemerintahan, Bapak Samsul Bahri, Ustaz Bukhari, dan Bapak Ibu sedaya ingkang saged kula sebataken setunggal buka setunggal rahimahullah. Puji dan syukur kagem Allah Subhanahu wa taala awis kanugrahanipun, khususipun kanugrahan sehat lan sempat injing menika pun panggihaken bersop-sop atas badhe salat Idul Adha. Ing bapan menika salam dan salawat kagem baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awis toya tulodo tuntunan saking piyambakipun, mugi-mugi kita saged anindai kisah-kisah menika kanthi sae, kanthi leres miturut sunah-sunahipun, binjang saged dinebetno pikantuk tiyang-tiyang enggan pikantuk syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Perkenankan saya buka dengan dua buah pantun Bapak Ibu sekalian. Mohon cakepnya. Bunga melati mekar di taman, harumnya semerbak di pagi hari. Jamaah taman wisata Candi semangat berkorban, ikhlas berbagi menebar kasih. Ya, ini kelihatan kalau bukan orang Sumatera dan orang Melayu. Pantun itu budaya Melayu Bapak Ibu, di Sumatera dan di Kalimantan. Kalau di sana ada orang baca pantun, baris pertama disaut cakep, baris kedua disaut cakep, baris ketiga diam, baris keempat tepuk tangan. Nah, kita cek ya. Mentari pagi bersinar cerah, menyapa bumi penuh harapan. Semangat berkorban tak pernah lelah, bersama warga dalam kebersamaan. Nah, ini baru paham budaya Melayu. Karena paham, kulo hadiah setunggal tembang mocopat sinom. Rineng golintang ngebai langit, jamaah TWC makmur waragani, setia korban kanthi ikhlas, nyawiji ngebai tresno, ngupati berkah ing panguripan, kuyup rukun panguripan tentrem, migunani kanggo sesami. Bapak Ibu sedaya, saat menika pukul 6 punjul 56. Pukul 7 mboten mawon nggih, tampil ngaji niku biasanya setunggal jam pelajaran. Nawi SD 3 gangsal menit, nek SMP 40, nek SMA 45, perguruan tinggi 50 menit. Niki kinten-kinten tumut sing pundi? TK berarti SD 3 gangsal menit. Bismillah, Bapak dan Ibu sedaya. Dinten-dinten menika kita menika tasih ing wonten dinten tasrek. Dimulai hari Arafah tanggal pinten? Tanggal 9. Lajeng tanggal 11 dipun wasani dinten Idul Adha. 11, 12, 13 dipun wasani dinten-dinten tasrek. Mila bodhonipun kathah Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo
Senopati ing Nalogo Abdurrahman Saidin Panotogama Khalifatullah ing Tanah Jawi niku ndamel kalender khusus Jawa sasi ingkang kaping 12 dipun wastani sasi besar. Merga sasi niku bodhone wedi, bodhone 4 dina. Ya niku bodho tanggal 10, bodho tanggal 11, bodho tanggal 12, bodho tanggal 13. Bodhone jumlahe 4 dipun wastani bodho gedhe. Mula sasine saking Zulhijjah diganti sasi besar. Alhamdulillah. Nah, kalau Bapak Ibu sedaya kita saged mendhet hikmah pelajaran saking dinten-dinten menika. Sepindah. Dinten Arafah. Saben-saben tanggal 9 Zulhijjah sedaya tiyang ingkang nindakaken haji kempal ing papan ingkang sami pakaianipun insyaallah kisami nggih menika ihram berdoa nindakaken ibadah ingkang sami nggih menika wukuf papanipun Arafah kegiatanipun wukuf pakaianipun ihram. Allah Subhanahu wa taala mandhap saking singgasananipun nggih menika Ars mandhap dateng langit dunia bangga-banggaaken tiyang ingkang sami kempal ing mriku ing penduduk langit. Wahai penduduk langit, saksingkalah hamba-hambaku datang dari negeri yang amat jauh, pakaiannya lusuh dan berdebu. Mereka memohon 2 hal kepadaku. 1, mohon ampunan atas dosa-dosanya. 2, mohon permohonan hajatnya di dunia. Ketahuilah wahai para penduduk langit, ku ampuni semua dosa mereka dan ku kabulkan seluruh doa permohonan hajat mereka. Hari itu hari yang sangat bersejarah. Allah turun dari Ars ke langit dunia, mengampuni semua dosa yang hadir di situ dan mengabulkan semua doa permohonannya. Hanya 6 jam, mulai dari ba'da zawal waktu zuhur tiba hingga maghrib itu tiba, kurang lebih hanya 6 jam saja. Itulah waktu sunnahnya wukuf, waktu sahnya wukuf hingga terbit fajar pada hari berikutnya. Maka orang-orang yang sakit yang belum sempat dibawa ke Arafah di siang hari akan dibawa menggunakan ambulan malam hari. Yang penting sudah pernah memasuki Arafah, maka hajinya sah karena Al-Hajjul Arafah. Kita semua Bapak dan Ibu sekalian yang tidak sempat datang ke Arafah itu sampai disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa. Siapa yang berpuasa di hari Arafah maka akan diampuni dosa setahun yang sudah lewat dan akan dijaga untuk tidak melakukan dosa-dosa kecil khususnya setahun yang akan datang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Siapa yang berpuasa hari tanggal 9 Zulhijjah atau disebut dengan puasa Arafah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya, khususnya dosa-dosa kecil setahun yang telah lewat, dan akan dijaga untuk tidak melakukan dosa-dosa kecil lagi di setahun yang akan datang. Tapi dosa-dosa besarnya tidak bisa dihapus dengan puasa Arafah. Dosa durhaka pada orang tua, harus minta ampunan pada orang tua, menyesalinya dan tidak mengulang kembali. Dosa membunuh nyawa orang lain, menghilangkan nyawa orang lain, dosa besar, tidak cukup diganti dengan puasa Arafah. Dosa berzina tidak bisa dihapus dengan puasa Arafah, harus taubatan nasuha. Tapi ingat, semua dosa akan diampuni oleh Allah ketika mau bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dosa syirik. Itu akan diampuni oleh Allah
Yang penting tidak sampai dibawa mati. Sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu pernah melakukan dosa kesyirikan. Yang tidak pernah hanya Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib pernah melakukan kesyirikan. Umar bin Khattab pernah. Utsman bin Affan pernah. Abu Bakar Siddiq pernah melakukan kesyirikan. Tapi begitu masuk menjadi seorang Muslim, maka dia beriman pada Allah, taubatan nasuha, dosa syirik yang sebelumnya pun terhapus dan dijanjikan oleh Rasul akan masuk ke surga. Maka Bapak Ibu yang pernah syirik tidak usah khawatir, nanti taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Satu. Dua, Bapak Ibu, ibadah haji Bapak dan Ibu sekalian, ibadah haji ini Bapak Ibu bagian dari rukun Islam yang kelima. Kalau kita belum bisa menunaikan ibadah haji, ampun ngelukro Bapak Ibu sekalian. Sing penting gadah niat ingkang ageng badhe nindakaken haji, boten usah dipikir antriane panjang. Nek daftar sakniki ngantrine teng Sleman 3 tahun. Sakniki nek umur 40 mengke mangkat umur 70 telu pun nganggo teken. Ning boten usah dipikir Bapak Ibu sedaya, menawi gadah kemampuan tetep daftar haji. Nek selak kepengin tindak mriku daftar umrah, awit menika bagian saking kewajiban ingkang dipun tamakaken dumateng kita nalikane kita gadah kemampuan. Menawi boten gadah kemampuan, gugur demi kewajiban menika awit boten gadah kemampuan. Kemampuan gugur saking siji duwe bondo mbayar biaya hajine, loro awake sehat, telu negrine aman, papat wonten kendaraan sing ngangkut Bapak dan Ibu. Nah, bila nek wonten sekawan menika nembe wajib, nek boten gugur kewajiban. Sederek-sederek kita ingkang wonten ing Palestina sak menika boten gadah kewajiban berhaji Bapak Ibu, merga negrine boten aman. Arep dahan lan ngunjuk mawon angel, sebagian sakit, mila saking menika piyambakipun boten wajib haji. Nanging ingkang lenggah ing negeri-negeri ingkang aman, duwite akeh, kendaraane nggih wonten, awake sehat, niku gadah kewajiban tindak haji. Nek pun daftar kok mengke mboten katimbalan haji mergo katimbalan rumiyin dening Allah, mila kewajibanipun sampun gugur dening Allah Subhanahu wa taala. Mila Bapak Ibu, haji pun penaken nggih, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Niku perintahipun Allah. Pun wajibaken sira kabeh kon tindak haji nang Baitullah kanggo sing mampu. Sing ora mampu gugur kewajiban. Ning nek mampu kok ora purun daftar, ora purun tindak haji, Allah niku nyindir kanthi keras, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sapa sing ingkar marang perintah iki ngerti yo Gusti Allah ki ora pateken. Ngoten Bapak Ibu sedaya. Gusti Allah ora mbutuhke sugihmu, ngoten niku. Mergo Gusti Allah luwih sugih katimbang alam semesta. Nabi Ibrahim kan ngundang kita sedaya. Mila saking menika sanadyan kita menika mboten nate panggih kalih Nabi Ibrahim, ning ati menika rumangsa dijeluk kalih Nabi Ibrahim. Saempunipun rampung bangun Ka'bah kalian Ismail, Allah merintahkan datang Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, wa'din finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajin amik. Undangan kabeh manusa iku kon tindak haji, mengko ana sing mlaku, ana sing numpak unta sing kuru, maksude haji reguler. Nek haji plus niku unta lembu Bapak Ibu, mergo regane luwih larang.
Ngoten nggih. Nah piyambake badhe dugi saking penjuru dunia. Lan sedaya tiyang ingkang haji pengin hajine mabrur niku saking tembung albir artine apik ning apike albir mergo sing ala ilang. Simbole balang jumroh. Balang krikil cilik dateng jumroh niku simbol mengeluarkan sifat-sifat buruk, simbol melawan kemaksiatan, simbol melawan kejahatan, simbol melawan setan. Simbole tembok, kumpulan krikil cilik asmane jamarat, krikil sing dilempar asmane jumroh. Mula tiang-tiang ingkang haji dinten menika ugi gadah wajib haji nggih menika balang jumroh, simbol ngetokaken sifat-sifat Allah ing awak pribadi menika sehingga mungkin sing Allah ilang sing ketok sing apik. Nah merga sing Allah ilang apik ketok diwastani albir. Ngoten Bapak Ibu, sifat albir kok nempel teng awake wong niku diwasani mabrur. Mula wong sing gadah sifat apik merga olone ilang niku asmane mabrur. Sanadyan to urung haji ning isa mabrur lan kosok wangsulipun wis bola-bali haji ning isa wae ora mabrur ning mabur. Mergo napa? Mergo mulai haji ora obah sifate, ora tambah apik sifate. Mergo sifate olone ora tau ilang. Niku nek riyen ing sinetron judule Tukang Bubur Naik Haji, bintange sing bola-bali munggah kaji kok ora mabrur niku asmane Haji Muhyiddin. Kok delapan cekul. Masyaallah. Nah tokoe nek sing haji ming pisan tok terus mulih niku hajine mabrur napa mabrur? Mabrur niku sinten? Haji Sulam. Lali to. Nah, Haji Sulam niku tokoh sing ditokohke mulih hajine mabrur. Terus Haji Muhyiddin sing hajine mabyur. Ngoten nggih Bapak Ibu sedaya. Nah niku perangan nomor kalih haji Bapak Ibu. 3 pungkasan. Iki rak do selak panas to Bapak Ibu. Nggih. Kurban Bapak lan Ibu sedaya. Kurban iki Bapak Ibu boten namung sekedar urusan daging. Ning kurban iki urusan ketaatan kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nalikanipun Nabi Ismail niku sampun pun baringaken, lajeng Nabi Ibrahim niku mengkantun sak seran seh ngoten langsung tugel jangganipun Nabi Ismail niku arus singgasana arus goncang Bapak Ibu sedaya. Allah itu enggak mengira kalau Nabi Ibrahim dan Ismail sepasrah itu. Mila lajeng Allah ngutus malaikat Jibril ambil seekor domba Bapak Ibu sekalian dari surga untuk digantikan kepada Nabi Ismail. Malaikat saja Bapak Ibu bertakbir melihat keteguhan dan kesabaran dua orang ini. Seraya berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim melihat malaikat Jibril datang membawa domba berucap La ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ismail menengok, loh kok nggak jadi disembelih? Berucap Allahu akbar walillahil hamd. Bapak Ibu sekalian, penjelasan ini ada di hadis Bapak dan Ibu. Maka kemudian menjadi rangkaian takbir yang kita baca setiap malam hari raya, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, walillahil hamd. Peristiwa kepasrahan mereka berdua direkam oleh Allah dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 dan ayat yang ke-103. Potongan ayat yang berbunyi
falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kurban banyak pelajaran bagi kita Bapak dan Ibu. Yang pertama, kurban ini Bapak Ibu mengajarkan pada kita kepatuhan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya, beriman, patuh pada selain Allah enggak mutlak, ada persyaratannya. Contoh, istri taat sama suami, ada persyaratannya enggak? Ada. Apa persyaratannya? Selama suami taat pada Rasul dan Allah. Itulah Bapak dan Ibu. Kalau suami tidak taat sama Rasul dan Allah, banyak berbuat kemungkaran, perintah kemungkaran tidak wajib ditaati. Tapi kalau perintah kebaikan wajib ditaati. Kewajiban menyediakan makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, suami atau istri, kok domendel kabeh. Suami, maka istri yang paham, Pak, makan, minum, pakaian, tempat tinggal tanggung jawabmu. Monggo masak, monggo nyuci, monggo damel griya. Ngoten ta Ibu-ibu? Ya, tapi suami yang cerdas juga akan berkata, ya istriku sayang, aku minta tolong kamu masak, karena masakan nggak enak. Tolong kamu cuci, karena cuci aku nggak bersih. Kira-kira Ibu-ibu purun nama mboten? Purun, alhamdulillah. Maka kesimpulannya Bapak Ibu, hidup suami istri itu saling tolong menolong. Ngeten Bapak dan Ibu semua. Tapi ketaatan pada Allah tanpa persyaratan. Bapak dan Ibu, taat pada sesama manusia ada persyaratannya, termasuk taat pada pimpinan, pada pemerintah. Apa persyaratannya? Selama pemerintah tidak melakukan kemungkaran, selama yang dilakukan oleh pemerintah itu untuk kebaikan rakyatnya, taat pada Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan masyarakat sejahtera penuh dengan karamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita taati perintah-perintah yang baik Bapak dan Ibu sekalian. Satu, dua Bapak dan Ibu, kurban itu memberi pelajaran pada kita keteladanan dalam komunikasi antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat yang ke-102, Bapak dan Ibu sekalian, Allah itu merekam dialognya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anak itu, yaitu Ismail, beranjak dewasa, sudah bisa diajak bekerja sama dengan orang tuanya, maka kemudian Nabi Ibrahim mengundangnya untuk diajak dialog setelah Nabi Ibrahim bermimpi 3 hari 3 kali berturut-turut, yaitu dalam penjelasan hadis sahih, malam tanggal 8, malam tanggal 9, malam tanggal 10, 3 hari itu berturut-turut bermimpi. Sangat jelas dilihat dalam mimpi Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Tapi ingat ibu-ibu, ini mimpinya seorang nabi. Sekarang sudah tidak ada lagi nabi. Maka nanti kalau suami bilang sama ibu sebagai istri, Bu, istriku sayang, tadi malam aku mendapatkan wahyu dari Allah dalam mimpiku 3 hari berturut-turut. Apa isinya, Mas? Aku disuruh kawin lagi. Maka itu pasti bohong ya Bapak Ibu ya. Karena sekarang tidak ada lagi wahyu turun dari Allah melalui manusia. Wahyunya sudah selesai di Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Mimpinya Nabi wahyu Bapak Ibu, tapi mimpinya manusia biasa bisa jadi ilham, yang kedua bisa jadi kembangnya tidur. Maka jangan pernah dipercaya 100%. Kita hanya boleh mentakwilkan saja, tapi tidak boleh mempercayainya 100%. Anaknya diundang Bapak dan Ibu dan mengundangnya dengan kalimat yang bagus. Ya bunaya, panggilan paling bagus seorang ayah pada anak. Nek yang Prambanan nyeluke pripun? Le tole. Nek lanang, nek wedon no dino. Niku panggilan terbaik Bapak dan Ibu. Mau ikut-ikutan orang Arab ya boleh, ya bunaya boleh Bapak Ibu. Tapi pakai bahasa lokal pun sangat bagus. Ya bunaya, ini arafil manam. Aku sangat jelas sekali melihat dalam mimpiku. Anni atlahuka, aku tuh menyembelih dirimu. Nah, kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Fangdur madza tara. Bagaimana menurut pendapatmu? Wah, ini luar biasa loh Bapak Ibu. Seorang nabi komunikator terbaik Bapak Ibu mengajak anaknya yang sudah beranjak dewasa tadi itu belasan tahun, sudah bisa diajak ngomong-ngomong. Maka kalau ada persoalan yang berat menyangkut dirinya, dia kita ajak ngomong Bapak dan Ibu. Sudah lulus SD, mau masuk SMP, undang Bapak Ibu. Nah, kamu suka di pesantren atau sekolah umum? Diajak diskusi Bapak dan Ibu. Ya, jangan langsung dipaksa masuk ke pesantren atau tidak boleh masuk pesantren. Ajak dialog Bapak Ibu. Ya, supaya nanti anak ketika harus masuk di pesantren, kehendak orang tuanya tidak merasa dibuang. Kenapa anak-anak yang masuk pesantren ada yang tidak berhasil? Karena dia merasa dibuang oleh orang tuanya. Ajak dialog Bapak dan Ibu. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita Ibrahim. Ketika ada sesuatu yang harus dikenakan untuk Nabi Ismail, yaitu akan disembelih, diundang dulu, diajak dialog sampai anaknya paham. Ajak dialog ketika memang Bapak Ibu ingin masukkan ke pesantren. Ajak dialog supaya mereka sampai paham kenapa orang tuanya ingin masukkan ke pesantren. Karena bisa jadi orang tua nggak mampu untuk mendidiknya sendiri, tapi atas kerelaan si anak. Dan ini dicontohkan oleh Nabi Ismail. Ya abadi, if'al ma tu'mar. Laksanakan ya ayahku. Ketika itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggilan seorang anak pada orang tua dengan kata ya abadi, wahai ayahku. Nah, wahai bapakku. Itu panggilan yang luar biasa Bapak dan Ibu. Seorang ayah dipanggil sebagai ayah itu hebat Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jangan contoh tradisi yang ada di luar negeri yang mungkin gak cocok untuk kita. Mungkin yang pernah ke Australia, pernah ke Eropa, pernah ke Amerika, Bapak Ibu, anak panggil orang tua itu cukup namanya. Malaysia panggil dosennya cukup namanya. Di sana bisa jadi sopan beretika, tapi di Indonesia itu tidak beretika. Masa panggil ayahnya sendiri langsung pakai namanya. Anak saya panggil saya Tokam Tok. Enggak sopan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, inilah tradisi yang dicontohkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Panggil anaknya dengan kalimat bagus, panggil ayahnya dengan kalimat bagus. Dan Nabi Ismail kenapa jadi orang yang seperti ini solehnya? Karena dia dididik oleh ibunya di dekat masjid yang mulia. Rumahnya itu Bapak Ibu sekarang menjadi bagian dari Hijr Ismail. Hijr Ismail itu Bapak Ibu terbagi atas dua. Sebagiannya bagian dari bagian dalam Ka'bah waktu itu sebelum direnovasi, dan sebagiannya adalah bekas rumahnya Ismail bersama ibunya namanya Hajar. Maka tempat itu disebut dengan Hijr Ismail. Hijr itu artinya bilik atau pangkuan. Ismail, Nabi Ismail. Maka disitulah dulu Nabi Ismail dipangku, dibesarkan dan hidup di bilik kecil, rumah kecil. Maka sekarang ini Bapak Ibu ada pelajaran yang hebat bagi kita. Dulu Hajar itu disia-siakan karena warna kulitnya hitam, dianggap suku paling rendah di antara mereka. Dua, statusnya wanita. Waktu itu wanita dianggap rendah derajatnya. Tiga, budak status sosialnya Bapak Ibu. Waktu itu dianggap rendah statusnya. Tapi sekarang lihat, Allah menunjukkan semua pada kita bahwa derajat manusia tidak diukur dari ketiganya itu. Tidak diukur dari warna kulitnya, tidak diukur dari status sosialnya, tidak diukur dari jenis kelaminnya.
Lihat sekarang, semua orang dipaksa oleh Allah untuk mengingat kisahnya Hajar. Karena semua orang yang tawaf di Masjidil Haram itu harus mengitari bekas rumah Hajar dan Ismail, yaitu harus mengitari Ka'bah bersama dengan hijir Ismailnya. Kalau dia tawaf tidak mau mengitari hijir Ismail, tawafnya tidak sah, Bapak dan Ibu sekalian. Ya tawaf, kemudian motong jalan, masuk ke hijir Ismail, kemudian mutari Ka'bah saja, tawafnya enggak sah. Sahnya tawaf ketika dia mengitari Ka'bah berikut juga dengan mengitari hijir Ismailnya. Itulah Allah ingin menunjukkan pada kita bahwa derajat kita tidak dilihat dari pangkat status sosial kita, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Maka saya itu kalau di kampung Bapak Ibu sering suka dipanggil langsung saja pakai Pak Kanto. Ngoten Bapak Ibu sekalian. Gelar saya itu buat berat saya ya Bapak Ibu. Nah kadang-kala kita tuh malah agak apa Bapak Ibu sekalian, nggak enak tuh Bapak Ibu. Ya bulannya panjang dibaca semua gitu. Nah padahal besok di akhirat nggak ada satupun yang di bawah Bapak dan Ibu ya. Bukan karena status sosialnya, bukan karena jenis kelaminnya, bukan karena warna kulitnya, tapi karena apa? Karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Hajar, Bapak dan Ibu. Dan putranya Ismail dididik di situ itu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, kalau kita ingin mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dekatkan dengan masjid. Bisa jadi rumah Bapak Ibu jauh dari masjid, gak apa-apa. Pakai sepeda motor bisa, pakai motor bisa, pakai sepeda ondel bisa, pakai mobil bisa. Hujan saja Bapak pengen mall, jalan nggak? Jalan. Tapi kalau ke masjid hujan, jadi jalan nggak? Nah, kok jujur banget Bapak Ibu sekalian. Nah, maka saya didik anak saya juga begitu Bapak Ibu. Kalau ke mall hujan pakai mobil katanya. Ya, ini ayo nak ke masjid. Hujan Pak, ayo sama pakai mobil. Kamu kemarin ke mall ngajak pakai mobil, ini ke masjid pakai mobil. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah maka nanti masjid-masjid kita akan penuh dengan mobil ketika musim hujan. Jangan hanya mall yang penuh dengan parkir mobil ketika musim hujan. Tuh Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ini pelajaran yang luar biasa Bapak Ibu, dialognya antara orang tua dengan anak. Dan anak begitu bagus, takwa, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, karena dididik oleh ibunya, oleh orang tuanya di dekat masjid. Dekatkan anak-anak kita dengan masjid, dekatkan istri kita dengan masjid, dekatkan suami kita dengan masjid, dekatkan orang tua kita dengan masjid. Insya Allah, Allah akan tanamkan ketakwaan, kesabaran itu pada diri dan keluarga kita, Bapak dan Ibu sekalian. Itu pelajaran kedua ya Bapak dan Ibu sekalian. Pelajaran ketiga Bapak dan Ibu, kesabaran dalam menghadapi ujian berat. Itu ada dalam kisah antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail tadi Bapak Ibu. Tapi apa yang diucapkan oleh Nabi Ismail? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dan sabar itu Bapak Ibu baru akan muncul kalau kita punya kehendak, komitmen yang kuat untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara banyak memaafkan dengan ikhlas, Bapak dan Ibu sekalian. Maka kalau kita tidak mampu berkorban dengan harta, korbanlah dengan waktu. Tidak mampu berkorban dengan waktu, minimum korban dengan perasaan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah korban perasaan itu maksudnya adalah maafkan orang lain yang telah menyakiti Bapak Ibu sekalian. Berlapang dadalah dengan orang lain. Berikan maaf pada orang lain dengan ikhlas. Walaupun orang lain itu kadang-kadang nggak merasa kalau sudah menyakiti hati dan Bapak Ibu sekalian. Tidak usah tunggu orang lain datang minta maaf kepada Bapak Ibu. Itu hanya akan membuat dada semakin sesak. Gimana caranya membuat dada semakin lapang? Tidak usah nunggu orang lain datang minta maaf. Maafkan tanpa persyaratan dan dengan ikhlas. Itu rumus matematika untuk ketemu kata lapang. Lapang itu Bapak Ibu baru ketemu kalau ada
kata maaf dengan ikhlas. Ikhlas plus maaf itu sama dengan lapang. Nah, orang yang sudah terbiasa lapang dada nanti akan tumbuh kesabaran yang lebih besar dalam dirinya. Maka orang itu tidak pernah akan tumbuh kesabaran yang begitu luas tanpa melapangkan dadanya. Tuh Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, maka paling tidak kita kurban apa Bapak Ibu? Korban perasaan, yaitu jangan hitung-hitung lagi kesalahan orang lain, maafkan saja dengan ikhlas orang-orang yang telah menyakiti kita. Pelajaran terakhir Bapak dan Ibu sekalian, keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, kenapa begitu ikhlas Bapak dan Ibu sekalian? Kenapa Nabi Ibrahim begitu ikhlas akan menyembelih putranya? Kenapa Nabi Ismail begitu ikhlas disembelih oleh ayahnya? Karena memahami hakikat hidup di dunia. Bapak dan Ibu sekalian, apa hakikat hidup di dunia? Hakikat hidup di dunia ini adalah beribadah, menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguhnya Allah tidak memerintahkan, Allah tidak mewajibkan kamu sekalian, tidak menciptakan kamu sekalian di dunia ini untuk hidup, kecuali Allah minta kamu sekalian, kata Allah, untuk beribadah. Nah, maka tugas utamanya adalah ibadah, dan disembelih itu bagian dari ibadah, melaksanakan penyembelihan bagian dari ibadah. Nah, maka kalau memahami konsep ini Bapak dan Ibu, maka tidak ada yang harus dikhawatirkan. Maka kemarin Bapak Ibu ketika menyembelih kurban, menyaksikan kurbannya disembelih atau enggak? Iya, berdoa gimana Bapak Ibu? Ya Allah, terimalah kurbanku. Betul nggak Bapak Ibu? Iya, yang menyembelih mungkin berdoa juga, Rabbana taqabbal minhum, dibaca nama-nama sohibul kurbannya. Ya Allah, terimalah kurban dari mereka ini ya Allah. Itu artinya bagian dari upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena dia yakin, dia paham akan hakikat hidup, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kepasrahan, keikhlasan itu selalu ada padanya. Nah, maka Bapak Ibu yang hari ini atau tahun ini belum bisa kurban dengan harta, dengan hewan kurban, tidak usah khawatir ya Bapak Ibu ya. Mboten sah gelo-gelo banget. Jeng ben nabung Bapak Ibu, nek sapi setunggal niku regane kira-kira pinten to? Nggih kira-kira ya nek selikur yuta pun angsal napa dereng. Etuk raketan cilik. Nah, niku angsal sapi Bali pun ageng dhewe Pak niku. Nah, dadi nek mengke ngumpul selikur tukoke sapi Bali niku malah isine padet Bapak Ibu. Bentuke cilik ning isi daginge akeh. Ngoten. Ning nek iso kira-kira 24 yuta ngoten. Niku pun ageng napa dereng? Di poro pitu. Kira-kira pinten? 3,5 yuta, 3,6 ngoten Bapak Ibu. Nah, nek di poro 12 sasi. Berarti sesasi pinten niku? 300.000 Bapak Ibu. Nah, nek purun nabung nggih taun ngajeng Bapak Ibu. Niki nek mboten diniatke setahun rong karuan iso kurban Bapak Ibu. Nah, kula nggih ngoten, nggih niki urip niku ming wang sinawang Bapak Ibu. Ampun disawang nek gelare dawa terus rezekine ya dawa, ngoten nggih. Niku rezeki pun wonten tandingane kaliyan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dados kula sak bawa nggih nabung Bapak Ibu sedaya. Mergo pun kebacut to tangga kiri kanan ngarep kalian asal menika kalian tempat nyambut gawe niku biasane Mas Kamto iki ming kurang siji. Mbok digenepi. Lah niku pinten-pinten titik ngoten niku ngendikane. Nah, mula kula niku nek ajeng nolak mboten sekeca gitu. Nah, mula supados kabeh iso niku nggih nabung Bapak Ibu. Kula nyabung.
per bulan nabung Bapak Ibu. Wonten sing mendeti ngoten. Ya wis aku tak melu nabung ning nggonmu ya digawe tabungan. Mengke napa hikmahipun? Mengke teng masjid niku mboten mung sekedhik Bapak Ibu. Akhire nggih ben sapi siji saiki iso sapi loro. Nggih tangga kula nggih ben ra ono blas sapi, saiki iso sapi telu. Mergo napa? Nabung kon cah nom nyateti jupuki lebokke rekening. Nek mboten dilebokke rekening mengke bablas Bapak Ibu. Nah, nggih gawe ke rekening, kowe jupuki lebokke rekening, bukune dikontrol. Ngoten Bapak Ibu sedaya, nggih. Niku mungkin insyaallah saged kaleksanan kanthi sae. Nggih, nanging inget Bapak Ibu, korban sejatosipun boten urusan daging. Ning daginge penting napa mboten? Penting niku sarana ukhuwah Islamiyah. Sarana sing sugih nggateke sing ora tek sugih. Ngoten lho Bapak Ibu, nggih. Sarana nggateke tangga teparo. Nek mboten wonten ritual ibadah kurban, kula niki dereng karuan sok nggateke tangga. Kula niki pelajaran yang luar biasa. Agama sanesipun mboten nonton lho Bapak Ibu, tradisi mbelih kewan terus didum nang tanggane. Coba manggoleki. Kamangka niki ajarane sinten? Bae para nabi, nggih menika Nabi Ibrahim alaihi salam. Ning sing nglestantunaken ajaran menika umat Islam. Ning daging dibagi dhateng sinten? Sedaya umat. Mungkin nek bagi daging ampun ditakoki KTP-ne Islam napa mboten? Nah, kabeh dicaosi. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Pokoke sedaya dicaosi. Ngoten Bapak Ibu. Kersa napa mboten sing penting dicaosi. Ngoten Bapak Ibu. Saya niki pelajaran luar biasa, ukhuwah basariyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah Islamiyah, sebatas uripe rukun tentrem kerta titi raharja. Ngoten Bapak Ibu saya, niki pas pukul 7:30 jam kula. Nek jam jenengan rada punjul petang menit, niku jam panjenengan nggih. Monggo kita akhiri pengajian Bapak Ibu kanthi doa singkat. Lan nyuwun sewu niki pun do panas kabeh to Bapak Ibu. Nggih, dadi mboten santen tanya jawab. Nggih, mengke tajabe di WA. Mengke materi niki kula kirim WA kalih panitia, jenengan saged mriksani melih. Mergo napa? Nek mboten dipriksani melih, kula yakin mesti panjenengan pun lali. Mergo pun nonton hasil penelitianipun, nek kula matur ngeten niki mboten ngenten tayangan sing jenengan saged priksani. Jenengan kok konsentrasi 100%, kula sing matur nggih pun cetha niku maksimum jenengan nampi nyerep niku ming 10%. Niki pas ngaji teng lapangan, mengke teng parkiran ming kari separo tekan omah entek. Nah, mila mengke materi niki bentuke PowerPoint Bapak Ibu, kula aturke teng panitia, mengke saged dipriksani Bapak Ibu sedaya ing grup pengajian Ahad pagi Taman Wisata Candi Prambanan Boko Borobudur. Luar biasa nggih. Masyaallah. Moga kita awiti kanthi istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa du'ana ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa qara'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab.
Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada kekurangannya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.